Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu saat ini dalam doa kami, bersyukur kepadamu untuk hari ini. Hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Kami percaya kebaikan demi kebaikan Tuhan akan kami alami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala perkara. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Tertulis demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Andrew Murray, seorang penulis, guru dan pendeta yang melayani di Afrika Selatan, pernah menuliskan bahwa kerendahan hati merupakan sebuah ketenangan hati yang sempurna, yang tidak mengharapkan suatu balasan, tidak mempermasalahkan apa yang terjadi pada diri kita, tidak terpengaruh secara perasaan karena sesuatu yang melawan kita. Kerendahan hati merupakan sikap di mana kita tetap tenang saat tidak ada seorang pun yang memuji diri kita. Bahkan ketika justru orang-orang menyalahkan atau merendahkan kita. Kerendahan hati membuat kita tenang dalam hadirat Tuhan, di mana kita dapat berlutut dan berdoa kepadanya secara pribadi dan berada dalam kedamaian, seperti di tengah lautan saat di sekeliling kita bergelora dengan masalah. Dalam Yohanes 13 ini, saudara, kita membaca tentang kisah di mana Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Ia tidak menyangkali supremasinya sebagai Tuhan yang berkuasa, namun ia mengakuinya. Kata Tuhan dalam ayat ini dituliskan dengan kata Kyrios, dalam artian bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Yahweh Adonai yang berdaulat atas segalanya. Sebagai Tuhan dan Guru, ia memberikan kita teladan yang berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh dunia. Dia yang seharusnya dihormati, disembah dan ditinggikan, justru malah merendahkan dirinya serendah-rendahnya melalui sikap perbuatannya dalam membasuh kaki. Dalam konteks waktu itu, membasuh kaki orang lain merupakan tindakan penyerahan diri dan kerendahan hati. Umumnya kita manusia senang untuk memposisikan diri kita di atas orang lain, apalagi bila kita punya status, profesi atau jabatan. Ada di antara kita yang merasa diri kita lebih tinggi karena kita punya kasta yang lebih baik, karena kita keturunan bangsawan atau raja, kekayaan kita lebih banyak, atau diri kita lebih terhormat, suku dan ras kita lebih spesial dari orang lain. Dan itu membuat kita merendahkan sesama kita. Kita menempatkan diri kita jauh di atas orang lain. Tapi di sini saudara, kita belajar suatu hal yang membalikkan persepsi kita. Tuhan mengajar kita kerendahan hati yang luar biasa. Dengan sikap kerendahan hati dan pelayanannya, Tuhan Yesus menurunkan derajat dirinya sampai kepada titik nol. Ia mengosongkan dirinya. Inilah yang tertulis juga dalam Filipi 2 ayat 5-8 tentang pribadi Tuhan Yesus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini Tuhan Yesus secara jelas menyatakan bahwa apa yang telah dilakukannya dimaksudkan untuk menjadi teladan buat kita. Bukan secara harafiah untuk membasuh kaki, tapi mengikuti teladannya dalam hal kerendahan hati dan penyerahan diri dalam melayani sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita yang masih memiliki ego dan ketersinggungan, masih merasa diri kita lebih tinggi dari orang lain, ingatlah akan teladan Tuhan Yesus yang telah rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sekalipun ia adalah Allah. Mari rendahkan diri kita, miliki kerendahan hati dan penyerahan diri seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Lewat kebenaran firman-Mu kami belajar saat ini tentang dua hal, yaitu tentang penyerahan diri dan kerendahan hati. Betapa seringkali ya Tuhan, kami tidak mau direndahkan. Kami merasa diri kami lebih tinggi dari orang lain. Kami merasa diri kami lebih terhormat. Kami tidak rela apabila diri kami dihina, direndahkan, diperlakukan tidak baik. Tapi saat ini kami belajar dari Engkau Tuhan. Sungguh luar biasa, Engkau yang adalah Tuhan pencipta, mau merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Engkau meninggalkan kemuliaan-Mu di sorga, turun ke dunia, menjadi sama seperti kami manusia. Dan dalam keadaanmu sebagai manusia, Engkau merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Ajar kami Tuhan, untuk meneladani Engkau Tuhan, memiliki kerendahan hati dan sikap penyerahan diri. Terima kasih Tuhan, untuk teladan-Mu yang luar biasa, teladan kasih yang nyata, yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kami. Tuntun kami Roh Kudus, supaya dalam keseharian kami sungguh dapat melakukan teladan yang Tuhan tunjukkan. Berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah gereja-Mu dan berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah kota di mana kami berada. Curahkan lawatan-Mu ya Tuhan, rahmat-Mu dan anugerah-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan pertolongan, mujizat jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami percaya kami alami kemenangan, dan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.
Haleluya!